Hai Mam, Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, fit, dan bugar selalu ya untuk kita. Amin. Nah, melanjutkan lagi nih pembahasan tentang video kesehatan, tentang video kebugaran yang kemarin-kemarin itu ya Mam ya. Saya sudah singgung tentang vitamin D ketika awal saya memulai angkat beban. Jadi sebelum olahraga angkat beban, saya diharuskan untuk memenuhi kadar vitamin D di dalam darah sebanyak setidaknya 40 nanogram per mililiter. Untuk apa? Apa gunanya kadar vitamin D kita di angka seperti itu gitu ya. Oke, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi begini, seperti yang diceritakan atau yang diterangkan oleh Dr. Henry Suhendra, bahwa ketika usia mulai beranjak lanjut, beranjak tua gitu ya, tulang kita, apalagi untuk perempuan di usia menopause, jadi ketika sudah berhenti haidnya dan memasuki masa menopause, maka paling banyak itu dirasakan adalah mulai gejala osteoporosis atau keroposnya tulang. Tapi ini juga terjadi pada para lelaki ya, bukan cuma perempuan, hanya kebanyakan gitu ya. Kebanyakan perempuan mengalaminya. Apa sih yang terjadi ketika itu? Yang terjadi adalah kandungan kalsium di dalam tulang itu bisa dikatakan rontok gitu ya. Keluar dari tulang dan ada atau luruh ke dalam aliran darah. Makanya tulang kita keropos gitu. Ya itu karena proses penuaan dan itu sesuatu yang alami terjadi. Namun itu menimbulkan banyak kemudian ketidakseimbangan, penurunan kesehatan gitu ya. Ya memang seperti itu yang terjadi di masa tua. Hanya saja kita bisa mengatasinya gitu. Nah, caranya apa? Caranya adalah dengan mengembalikan si kalsium yang bocor tadi untuk disuruh pulang, disuruh balik ke dalam tulang dan gigi sesuai dengan tempatnya dia gitu loh. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Caranya adalah dengan mengkonsumsi vitamin D dan K2. D dosis tinggi dimulai dosisnya berapa? Nah ini yang jadi kontroversi ya Mam ya. Karena untuk bahkan WHO sendiri masih menganggap dosis vitamin D3 itu yang layak dikonsumsi atau yang seharusnya dikonsumsi itu hanya sekitar 400 sampai 600 IU atau International Unit. Jadi 400 sampai 600 saja. Padahal gitu ya. Menurut Vitamin D Council atau lembaga yang meneliti khusus tentang vitamin D, bahwa angka kecukupan vitamin D di dalam darah itu kalau mau mengkonsumsi suplemen setidaknya dimulai dengan 5.000 sampai 10.000 IU. Jadi kalau 400, 600, 800 itu dianggap sebagai dosis bercanda karena nggak ada pengaruhnya atau nggak ada manfaatnya untuk tubuh kita. Jadi setidaknya adalah 5.000 sampai 10.000. Itu dosis awal. Jadi bisa saja lebih dari itu nantinya. Gitu, Mam. Nah, apa sih sebenarnya tugas vitamin D dalam proses pengembalian si kalsium ke dalam tulang dan gigi? Jadi kayak kalau vitamin D itu seperti pemulung gitu deh. Anggap sebagai pemulung. Dia memulung atau mengumpulkan kalsium-kalsium yang beredar di dalam darah, dia kumpulin tuh. Tumpukin di sini, dikumpulin gitu ya. Nah, kemudian K2, vitamin K2 itu sebagai truknya yang mengangkut gitu. Jadi setelah dikumpulkan di sana, kumpulkan di sini, vitamin K2 datang kemudian mengangkut hasil kumpulan-kumpulan tadi untuk dibawa
ke tujuannya, yaitu tulang dan gigi. Itu makanya vitamin D dosis tinggi tidak boleh dikonsumsi sendirian tanpa vitamin K2. Karena justru berbahaya ketika vitamin D ini mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan kalsium-kalsium yang beredar di dalam darah, tapi tidak ada K2 yang mengangkutnya atau meneruskannya, maka sekumpulan kalsium-kalsium itu kemudian akan beredar di dalam darah, dan akhirnya kalau dia nempel ke ginjal, dia akan menjadi batu ginjal. Kalau dia menempel ke sistem pembuluh darah jantung, maka dia akan menjadi plak di sana dan akan mempengaruhi aliran darah ke jantung. Bisa stroke nanti kita gitu. Itu makanya dokter-dokter lain yang berseberangan dengan Dr. Henry mengatakan bahwa vitamin D dosis tinggi itu berbahaya bagi tubuh kita. Betul. Kalau dikonsumsi sendirian. Sekali lagi catat, kalau dikonsumsi sendirian. Jadi hanya sampai di situ dokter yang lain yang berseberangan ini memutus kalimatnya gitu ya. Betul, kalau memang D3 itu dosis tinggi berbahaya bagi tubuh ketika diminum sendirian. Makanya harus ada K2 gitu. Bahayanya apa? Yang seperti saya katakan tadi, tidak diangkut, pekerjaannya tidak selesai, hanya dikumpulkan tapi tidak diantar ke tulang dan gigi. Dan itu berbahaya memang, karena dia akan mengambang dan menempel di mana tempat dia suka dan menjadi penyakit di sana. Gitu. Jadi memang yang dilihat dari awal tentang saya itu memang sebenarnya perjalanannya rumit loh Mam gitu. Di belakang itu tuh rumit dan tidak semudah yang dilihat, kemudian gerakan naik angkat barbel, angkat dumbbell gitu ya, dengan segala gerakannya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui gitu. Dan itu juga terjadi dalam pantauan dokter. Jadi tidak mau-maunya saya sendiri, tidak suka-sukanya saya sendiri, gitu ya Mam. Nah, jadi ketika kalsium sudah dikembalikan ke tempatnya atau ke tulang kita gitu ya, jadinya apa? Ya tulang kita tidak jadi keropos lagi dong gitu kan. Nah, setelah sampai di posisi itu, makanya saya bisa memulai latihan angkat beban gitu ya. Karena tulangnya sudah tidak keropos lagi. Tapi tetap harus dipadatkan ya. Kalsium yang ada di dalam tulang itu harus dipadatkan dan dikuatkan tulangnya dengan latihan beban. Jadi itu kombinasinya, semua terjadi seperti itu alurnya Mam di tubuh saya, sesuai yang dijelaskan oleh dokter. Jadi sedikit itu dulu yang saya jelaskan ya Mam, karena durasinya juga udah cukup panjang walaupun cuma sedikit. Pelan-pelan dan diikuti penjelasan seterusnya karena ini semua bersambungan. Terima kasih sudah menonton video saya dan tidak di skip, share, like, dan komen please. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.